Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Mandung Network dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu lagi di studio yang tak seberapa ini. Kali ini saya akan bercerita tentang charger. Ini adalah charger laptop dan ini adalah charger handphone. Charger laptop berfungsi sebagai charger dan juga berfungsi sebagai power supply untuk laptop. Kalau ini charger handphone, dia berfungsi hanya untuk charger. Dia tidak berfungsi sebagai power supply. Apa itu power supply? Power supply adalah unit yang mensuplai tenaga untuk menjalankan laptop. Dan charger dia tugasnya untuk ngecas baterai. Jadi ini bisa dibilang dia lebih ke power supply daripada ke charger, karena charger dia berfungsi sekitar 20% atau 10% gitu. Kalau baterai sudah penuh, laptop kita sambungkan ke adaptor ini, ke charger ini, ke power supply ini. Ketika dia mengisi baterai, dia berfungsi sebagai charger dan juga berfungsi sebagai power supply. Ketika baterai penuh 100%, dia hanya berfungsi sebagai power supply, tidak berfungsi sebagai charger. Baterai tidak bekerja, standby, yang bekerja charger. Intinya di sini adalah selalu gunakan power supply untuk menghidupkan laptop, untuk bekerja menggunakan laptop. Karena ketika baterai penuh, kita cabut chargernya, performa laptop akan menurun dan memakan usia baterai. Baterai cepat harus diganti. Jadi kalau penuh cabut, itu kebiasaan yang buruk dalam menggunakan laptop. Kebiasaan yang baik dalam menggunakan laptop adalah selalu menggunakan power supply pada saat menggunakannya. Tidak peduli baterainya 100% atau 1000%, kita tetap sambungkan dia ke listrik menggunakan charger ini. Yang disebut orang charger ini sebenarnya bukan charger, ini power supply. Dia berfungsi sebagai charger dan berfungsi sebagai power supply, tapi lebih banyak fungsinya ke power supply. Ini baterai laptop, contohnya. Ketika dia terisi penuh, dia tidak bekerja sama sekali. Dia standby. Dia menunggu kapan mati lampu. Ketika mati lampu atau jack in-nya ini kecabut. Ketika ini tercabut dari laptop, baterai langsung bekerja dalam waktu yang singkat. Jadi kita nggak terasa. Ya sekitar 0,0 sekian detik baterainya bekerja. Jadi langsung diambil alih oleh baterai. Ketika colokan ini kita colokkan ke laptop, dia tidak bekerja. Yang bekerja charger atau power supply laptop. Dia tidak bekerja. Dia sama sekali tidak bekerja. Dia standby, menunggu ini putus, tercabut. Ada beberapa teman saya yang mengatakan bahwa dia dengar dari orang nggak baik kalau laptop dicolok dicas terus menerus saat dipakai. Saya tanya, itu kata siapa? Kata teman saya. Temennya itu dengarnya dari siapa? Dari temennya lagi, dan itu berlangsung puluhan tahun. Dan itu sudah menyebar kemana-mana. Dan orang percaya karena orang sudah sudah banyak yang dapat informasi itu, sehingga orang jadi suatu kebenaran. Karena apa? Karena banyak orang mempercayai itu. Jadi itulah sebuah kebenaran. Padahal itu adalah salah. Berbeda dengan handphone. Handphone ini charger handphone. Ini murni charger. Dia bukan power supply. Dia penuh cabut. Itu oke. Dia penuh cabut. Kalau laptop dia tidak cabut. Kalau penuh tetap colok chargernya. Bagaimana membedakannya? Bagaimana cara membedakan
charger dan power supply. Handphone kita cabut baterainya, kita colok chargernya, dia tidak hidup. Karena handphone dia bekerja dengan baterai. Laptop kita cabut baterainya, kita colok power supply-nya, dia tetap bekerja. Karena dia sebenarnya tidak membutuhkan baterai, dia yang membutuhkan power supply. Baterai itu hanya untuk dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan suplai listrik. Misalnya kita di taman, di dalam mobil, di hutan, di bulan mungkin yang tidak ada listriknya, itu kita pakai baterai. Ketika kita berada di rumah, di kantor, atau tempat-tempat yang ada listriknya, saya sarankan selalu gunakan power supply. Selalu gunakan ini saat menjalankan laptop. Kenapa? Karena dengan menggunakan power supply atau charger, laptop mendapat cakupan gizi yang cukup, sehingga performa dia lebih baik. Dan ketika kita cabut chargernya dari laptop, kita gunakan baterai, performa laptop langsung menurun, karena dia mode baterai. Jadi kesalahan itu sudah menjadi kebenaran karena banyak orang yang melakukannya, dan banyak orang percaya itu bahwa dari teman saya bilang temannya lagi, sebenarnya itu nggak baik. Boleh aja sih, tapi membuat kantong Anda sedikit cepat terkuras karena Anda harus beli baterai baru, ganti baterai. Tapi jika Anda selalu gunakan charger, baterai Anda tidak bekerja. Jadi baterai ketika Anda beli laptop baru dan baterai tentu saja baru, Anda gunakan selalu charger saat menyalakan laptop, maka beberapa 1 tahun atau 2 tahun ke depan laptop Anda baru seperti waktu saat Anda beli. Maksudnya baterainya tetap baru seperti waktu Anda beli. Kenapa? Karena baterainya tidak bekerja. Tipnya di sini adalah selalu gunakan charger saat menjalankan laptop. Tidak peduli laptopnya baterainya penuh, tidak peduli laptop baru, tidak peduli laptop second, selalu gunakan charger. Tip yang pertama. Yang kedua, jika charger Anda rusak, belilah charger second yang bawaan laptop. Mungkin ada orang yang rusak laptopnya, chargernya masih bagus, itu beli dengan tipe dan model yang sama, tapi harus dipastikan juga voltasenya. Misalnya outputnya harus dipastikan ya. Kalau inputnya sama rata-rata 220 volt, outputnya misalnya 19 volt 3,42 ampere, itu harus sama. Lebih tinggi nggak apa-apa ampernya. Misalnya voltnya harus sama. Misal voltnya 19 volt, ampernya ini kan 3,4. Misalnya dapat 19 volt 4,5 misalnya, nggak apa-apa. Ampere lebih tinggi nggak apa-apa. Yang penting ampernya tidak boleh lebih rendah. Voltasenya sama, ampere lebih tinggi, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu lebih rendah ampernya. Beli yang second bawaan, itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada beli baru, dan harganya juga lebih mahal. Lebih mahal yang second bawaan daripada beli baru. Kalau charger baru mungkin 150 atau 200 ribu. Kalau yang ori bawaan bisa 200, bisa 300 ribu. Dan itu bisa didapatkan juga murah-murah di marketplace, di online penjual toko-toko online bisa ditemukan charger ori bawaan. Pastikan Anda ngecek dulu sama yang jualnya, apakah ini benar-benar cabutan atau bukan. Karena yang dicari adalah charger ori bawaan laptop dari pabriknya, bukan yang dijual baru. Yang jual baru itu lain pabrik, kopian. Kadang-kadang kalau ada laptop yang kita pegang sampingnya yang ada logamnya nyetrum, itu karena chargernya bukan charger ori. Memang berbahaya bagi charger, bagi pengguna dan bagi laptop itu sendiri ketika kita menggunakan charger yang nggak ori. Pastikan chargernya dibeli ori bawaan dari laptopnya saat dibeli. Baiklah, saya kira itu saja tip hari ini.
mudah-mudahan ini agak kontroversi sebenarnya. Kalau di masyarakat tuh kontroversi. Kalau saya bilang pakailah laptop selalu menggunakan charger, itu kontroversi di lapangan. Kalau masyarakat itu kontroversi. Ya enggak lah, seharusnya kalau udah penuh dicabut. Justru yang penuh dicabut itu yang salah. Tapi karena itu sudah melekat dan dipercayai banyak orang semua percaya itu menjadi sebuah kebenaran. Kesalahan yang sudah menjadi kebenaran. Jadi makanya semua laptop hampir kita lihat bermasalah dengan baterai. Tapi coba kebiasaan ini dirubah, selalu beli laptop baru, sampai di rumah nyalakan, selalu gunakan charger. Mudah-mudahan laptopnya awet, dia punya konsumsi supply protein yang cukup dari charger, dan baterainya juga awet karena baterainya tidak bekerja. Tapi ada kecualinya ada juga laptop yang chargernya seperti charger baterai, outputnya 5 volt. Lihat nanti ada tulisannya di charger. Ada laptop yang chargernya agak besar dari ini lagi atau besar lagi, nggak apa-apa, tapi outputnya 5 volt. Itu dia bekerja seperti handphone, dia itu murni charger, bukan power supply. Jadi jika ada laptop, saya dapat beberapa laptop yang chargernya 5 volt, dia bisa kita pakai charger handphone juga untuk ngecas laptopnya. Itu dia berfungsi sebagai handphone, seperti handphone. Jadi kalau ada laptop yang pakai charger 5 volt, itu boleh dicabut ketika baterainya penuh, karena dia bekerja sebagai charger. Tapi kalau chargernya di atas 18 volt, dia bekerja sebagai power supply. Jangan cabut power supply ketika Anda menggunakan laptop. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.